Laki-laki mungkin khawatir tentang bagaimana penuaan mempengaruhi persepsi orang lain tentang maskulinitas. Kita masih membahas mengenai midlife crisis alias krisis parubaya. Topik ini saya bagi menjadi 4 bagian. Di bagian pertama kita sudah membahas mengenai pengertian krisis parubaya, berikut penyebabnya. Di bagian kedua minggu lalu kita sudah membahas mengenai dampak krisis parubaya. Di bagian ketiga minggu ini kita akan membahas mengenai krisis parubaya di kalangan laki-laki dan perempuan. Sedangkan nanti di bagian keempat kita akan membahas mengenai hal-hal yang perlu dilakukan ketika terjadi krisis parubaya. Krisis parubaya dapat mempengaruhi laki-laki dan perempuan secara berbeda karena penyebab stres mereka yang berbeda. Di media populer, krisis parubaya pada laki-laki berpusat pada pengadaan mobil mewah, perselingkuhan, rambut palsu, dan minat baru yang tidak biasa. Sebagian dari gejala itu memang benar terjadi. Akan tetapi bagi banyak laki-laki, krisis parubaya bukan hanya tentang tanda-tanda luar dari masa muda, melainkan lebih tentang penemuan makna. Peran gender dan sosialisasi dapat mempengaruhi bagaimana laki-laki mengalami krisis parubaya. Laki-laki mungkin mengukur nilai mereka dengan kinerja mereka. Mereka mungkin ingin terlihat sukses, meskipun pencapaian mereka sudah tidak sesuai dengan harapan mereka. Laki-laki mungkin khawatir tentang bagaimana penuaan mempengaruhi persepsi orang lain tentang maskulinitasnya. Bagaimana penyakit yang berkaitan dengan usia akan mempengaruhi keinginan atau kekuatannya. Apakah dia cukup sukses dalam karirnya? Bagaimana keputusan karirnya mempengaruhi hubungannya dengan istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Krisis parubaya pada laki-laki mungkin juga terjadi karena mereka merasa terjebak dengan gaya hidup mereka berikut segala harta milik mereka. Selanjutnya, apa yang menyebabkan krisis parubaya bagi perempuan? Pertama, faktor fisiologis. Ketika perempuan memasuki masa menopause, hormon estrogen dan progesteron menurun, sehingga menyebabkan perubahan fisiologis, termasuk fluktuasi tidur, perubahan suasana hati, rentan terhadap penambahan berat badan, berkurangnya tingkat energi, serta dorongan seksual. Faktor kedua, faktor emosional. Pada saat perempuan mencapai usia parubaya, kemungkinan ia akan mengalami trauma atau kehilangan. Kematian anggota keluarga, perceraian, atau kepergian anak-anak dari rumah, serta berbagai pengalaman lain akan membuatnya terus-menerus merasa sedih. Ia mungkin mempertanyakan keyakinannya yang terdalam dan pilihan hidupnya selama ini. Ketiga, faktor sosial. Perempuan seringkali mendapatkan validitas melalui hubungan. Jadi di usia parubaya, mereka cenderung akan mengevaluasi kinerja mereka sebagai istri, ibu, atau keduanya. Nah, di luar keluarga, masyarakat yang terobsesi dengan individu yang lebih muda tidak selalu berbaik hati terhadap perempuan yang menua. Perempuan mengalami tekanan besar untuk tetap awet muda dan diinginkan, dan mungkin khawatir pasangan mereka tertarik dengan perempuan yang lebih muda. Karena itu perempuan tengah baya lebih mungkin menjalani operasi plastik dibandingkan laki-laki, dan beberapa operasi ini mungkin disebabkan oleh krisis parubaya atau kecemasan tentang bertambahnya usia. Keempat, faktor finansial dan karir. Si perempuan parubaya ini mungkin sedang berjuang untuk merawat anak-anak dan orang tuanya yang lanjut usia pada saat yang bersamaan. Ada kebutuhan keuangan yang besar saat ini, apalagi jika dia memutuskan untuk berhenti bekerja di luar rumah untuk mengasuh anak. Dia bisa saja kehilangan penghasilan bulanan dan hanya bergantung pada satu sumber penghasilan saja dari suaminya. Dia mungkin menyesali pilihannya, merasa frustrasi dengan pilihan hidup yang terbatas, terutama jika relasinya dengan suami tidak berjalan mulus. Jika dia adalah seorang single mom di penghujung karir, ia mungkin mengalami kecemasan yang lebih besar daripada perempuan dari kelompok usia yang lebih muda. Di usia parubaya, orang mungkin saja mengevaluasi kembali prioritas dan tujuan mereka. Kalau dulu perempuan yang menjadi pengasuh anak-anak, ada pula kemungkinan di masa tengah baya mereka akan menolak menjaga cucu karena merasa tugas mereka sudah selesai.
dan mereka ingin melakukan kegiatan lain yang mereka sukai, misalnya melanjutkan studi, berjalan-jalan, atau memulai bisnis baru. Sementara mungkin laki-laki malah lebih tergugah sisi femininnya, sehingga bisa saja mereka mulai belajar memasak, menekuni kegiatan seni, atau menjadi sukarelawan kegiatan anak-anak dan remaja. Dengan menyadari bahwa Anda berada dalam fase ini, kemudian membuat pilihan yang bijak, Anda dapat mengarahkan diri Anda keluar dari krisis parubaya dan menuju kehidupan yang lebih bahagia. Saya selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan di minggu mendatang masih dalam topik yang sama. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.